Bolangers, aku si Bolang, sahabat harimau. Wah! Aku mau mencari jejaknya di Pulau Sumatera. Pulau yang terkenal menjadi rumah berbagai jenis satwa. Salah satunya si Raja Hutan Harimau Sumatera. Petualanganku dimulai dari Provinsi Lampung, berlanjut ke Provinsi Sumatera Selatan, sampai ke Jambi, yang merupakan habitat asli dari si kucing besar. Banyak petunjuk yang aku temui, banyak kegiatan yang aku ikuti. Aku bisa mengenal kawan baru, melihat kearifan lokal di setiap daerah yang aku jejaki, sampai mencicipi kuliner khas yang belum pernah ku coba. Bisakah aku bertemu dengan hewan mengaum ini? Ikuti keseruanku, ngebolang yuk! Aku sudah berada di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Bolangers. Untuk mewujudkan keinginanku mencari jejak si Raja Hutan, tentunya aku nggak bisa sendirian. Aku butuh bantuan kawan-kawanku yang hebat ini. Perkenalkan nih, ada Rizky, Reza, dan Badriansyah atau Bad. Sebelum itu, aku harus membantu mereka untuk mengolah ikan-ikan ini dulu ya. Semangat Bolangers! Desa Margasari memang terkenal dengan ikan asinnya. Dan yang paling banyak peminatnya adalah ikan teri asin. Katanya sih, ikan teri dari sini kualitasnya agak kaleng-kaleng, Bolangers. Sebelum diolah, ikan-ikan ini harus ditimbang dan dicuci bersih dulu, Bolangers. Lalu ditaruh ke wadah jaring atau sinoko seperti ini. Setelah itu, baru deh ikan-ikannya kita rebus dalam air garam. Gak perlu waktu lama kok. Cukup 10 menit saja sampai ikan-ikan ini matang sempurna. Cara ini membuat rasa ikan asin dari Desa Margasari jadi tidak terlalu asin, Bolangers. Untuk proses pengeringan ikannya tergantung cuaca ya. Kalau cuacanya bagus, biasanya ikan sudah kering sempurna dalam waktu 1 sampai 2 hari. Saat proses penjemuran, ikan ini tidak boleh sering dibolak-balik ya teman. Soalnya tekstur ikan teri ini mudah rusak. Oh iya Bolangers, sebagian besar masyarakat di Desa Margasari bekerja sebagai nelayan dan pembuat ikan asin. Jadi, kalau sedang musim ikan, kita bisa melihat jajaran ikan asin yang sedang dijemur. Nah, ini dia hasil ikan teri asin yang sudah dikeringkan. Ikan-ikan ini selanjutnya akan disortir berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Ada cumi. Mau dong. Mau dong. Bu cobain ya Bu ya. Cuminya juga enak Bu. Wah, ini sih benar-benar enak Bolangers. Rasanya gurih dan teksturnya juga nggak terlalu kering. Enak, enak, enak. Setelah membantu bikin ikan teri, waktunya petualangan sejati dimulai. Ngebolang yuk! Bolangers, sebagai anak Indonesia asli, ada satu binatang endemik di Sumatera yang aku idolakan. Yap, sejak kecil aku suka sekali dengan harimau Sumatera. Bagiku, harimau bukan hanya sebagai raja rimba saja, melainkan juga sang penjaga alam. Tanpa harimau di alam, bisa-bisa hutan kita akan dipenuhi dengan hewan-hewan seperti babi, rusa, monyet, dan lain sebagainya. Kalau jumlah mereka tidak terkontrol, rantai kehidupan di hutan justru akan mengalami kerusakan Bolangers.
Harimau bukanlah satu-satunya hewan ganas yang ada di alam. Tapi hampir semua hewan takut ketika berhadapan dengannya, termasuk manusia. Menurutku, corak loreng yang ada di tubuh harimau juga keren banget, Bolangers. Benar-benar memancarkan aura sebagai raja di alam liar. Sebelum lanjut ngebolang, ada baiknya kita isi perut dulu ya, kawan. Kebetulan kami punya persediaan pete untuk dimasak bersama ikan teri. Kali ini kita akan masak tumis teri pete ala bolang. Bahan yang digunakan juga cukup sederhana kok. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan garam. Semua bahan kita tumbuk dulu ya, Bolangers. Gak perlu sampai halus, yang terpenting semua tercampur merata. Untuk petenya, kita kupas dulu kulitnya. Lalu potong-potong menjadi 2 bagian. Gimana di situ? Udah siap. Bumbu yang sudah ditumbuk, selanjutnya kita tumis sampai harum. Jangan lupa tambahkan bawang merah dan cabai utuhnya ya, biar makin enak, Bolangers. Reza, tolong ambilin pete sama teri dong. Ya. Sekarang tinggal kita masukkan teri dan petenya. Tak lupa tambahkan irisan tomat supaya makin sedap. Aroma tumis petenya harum banget. Gak percuma selama ini aku sering bantu ibuku memasak. Tara! Tumis teri pete ala si bolang sudah jadi. Waktunya kita makan. Bangi nian masakanku, Bolangers. Perpaduan teri dan petenya emang gak ada lawan. Ditambah bawang merah dan cabai utuh seperti ini. Benar-benar bikin nafsu makan kami jadi bertambah. Teman-teman, sebenarnya sih tujuan aku datang ke sini itu untuk mencari jejak harimau Sumatera. Harimau? Harimau? Seperti yang saya harimau di sekitaran pantai. Yang bener? Iya. Wah, kalian boleh anterin aku ke situ gak? Nggak bisa kami. Kami ikan nggak baik. Nggak baik. Gimana ya caranya agar aku bisa memujuk mereka untuk mengantarkan aku ke sana? Tapi, apa iya sih harimau Sumatera sampai turun ke pinggir pantai? Bukannya harimau itu tinggalnya di dalam hutan ya? Aku jadi makin penasaran nih. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya kawan-kawanku ini mau juga nganterin aku ke tempat di mana harimau Sumatera itu sering muncul, Bolangers. Aku masih penasaran, kenapa harimau bisa turun jauh sampai ke sini ya? Padahal pantai ini lokasinya sangat jauh dari hutan. Di mana sih? Memang di mana? Ya, katanya sekitaran di sini loh, Lang. Baik buat melihat. Tuh, di pinggiran pantai. Iya. Harimau ini sering meninggalkan jejak yang besar di sini, Lang. Mana mungkin harimau ada di pinggir pantai? Hah? Kok malah naik sih? Kenapa sih kalian takut? Begini nih, kalau punya rasa ketakutan berlebihan. Ada suara aneh sedikit saja, sudah disangka suara harimau. Lagi pula, dengan naik pohon seperti itu, emangnya bisa aman kalau ada harimau di sini? Ada-ada aja sih kalian ini. Kucing aja bisa naik pohon, apalagi harimau Sumatera. Sebagai predator utama di hutan, harimau juga memiliki kemampuan memanjat yang luar biasa loh, Bolangers. Dia memiliki cakar tajam dan kuat yang dapat membantunya untuk memanjat pohon.
Apalagi jenis pohon bercabang. Pasti mudah sekali bagi harimau untuk menaklukkannya. Harimau akan kesusahan kalau memanjat pohon dengan batang lurus karena bobot badannya yang terlalu berat. Jadi nggak heran kalau banyak yang bilang jika dikejar harimau lebih baik kita memanjat pohon. Tapi jangan sampai salah pilih pohon ya Bolangers. Ke situ. Ini kenal kikam ke? Nailun gabay. Buat no cakar tajam. Aman-aman di atas batang jeno. Masa sih kalian nggak tahu? Kan harimau punya cakar tajam. Jadi dia bisa manjat pohon. Buat temenan kenang. Ayo temenan. Pak kirain harimau aja Pak Man ini. Emang kenapa kalian? Ini teman saya mau cari jejak harimau yang munculan di pantai. Iya. Itu bukan harimau beneran, itu harimau mitos. Barbat. Cuma temen ikannya baca dong. Ya Kuka itu jangan langsung kasih tahu. Barbat. Yaudah terima kasih ya Paman ya. Sebagai Raja Rimba, harimau Sumatera bukan hanya menjaga hutan. Keberadaannya di alam sudah menjadi legenda dan menginspirasi beberapa cerita rakyat Bolangers. Salah satunya legenda harimau putih yang ada di Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Warga sekitar percaya kalau ada sosok gaib berupa harimau putih yang menjaga Gunung Dempo dari gangguan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Cerita rakyat lain yang melegenda tentu saja tentang 7 manusia harimau. Gunung Singgalang di Sumatera Barat dipercaya menjadi tempat ke-7 manusia harimau itu berasal. Legenda manusia harimau atau harimau putih sebenarnya menggambarkan betapa eratnya hubungan manusia dengan alam, di mana kita harus bisa menjaga hutan serta menghormati setiap hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya. Ternyata benar dugaanku. Jejak harimau memang tidak ada di pantai ini. Apa ya? Saya ini lang. Potong jamu aku ini lagi musik ban. Yuk ikutin yuk. Iya, yuk. Kalau begitu, kita main dulu yuk. Bolangers, berbeda dengan permainan bola biasanya, anak-anak di sini menjadikan susunan kaleng bekas sebagai targetnya. Pastinya bakal lebih sulit untuk mencetak gol. Yuhu! Ayo oper bolanya. Tendang yang kuat. Gol! Bermain bola pantai tidak hanya butuh kerja sama tim yang baik, tapi kita juga harus fokus dan percaya dengan rekan satu tim. Gol! Yeay! Sekarang skornya jadi imbang nih. Kalau semua hal dilakukan secara bersama-sama, memang bakalan jadi lebih mudah ya. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk aku mengeluarkan jurus andalanku. Jurus harimau Sumatera. Gol! Gak sia-sia aku melatih jurus tendangan harimau Sumatera aku, Bolangers. Timku jadi unggul deh. Teman-teman, kita udahan dulu ya. Mau lanjut lagi kita. Sebenarnya main bola pantai sama kalian masih seru. Tapi aku harus melanjutkan misiku untuk mencari jejak harimau Sumatera.
ngebolang yuk. Hah? Harimau? Itu kayak ada bolang di sana. Ayo kawan, kita kumpulkan yang banyak cangkang kerangnya. Kebetulan di sepanjang pantai Cemara Indah ini banyak sekali cangkang kerang yang bagus. Tuh lihat, bagus-bagus kan? Tidak hanya bentuknya, tapi ukurannya juga berbeda-beda. Semuanya bisa dimanfaatkan untuk menjadi kerajinan yang unik dan menarik loh. Sepertinya sudah cukup banyak ini cangkang kerangnya. Kalau begitu, langsung kita bawa ke tempat Reza saja yuk, Bolangers. Ini Bu. Lah, Bapak mana, Bu? Bapak lagi di laut, lagi cari kerang. Oh. Nah ini siapa? Ini namanya Bolang, Bu. Dia lagi mencari jejak harimau. Iya Bu. Ah, harimau. Setahu ibu, harimau itu adanya di Suwo, Nak. Oh, di Suo. Iya. Tuh di Suo, Bat, bukan di pinggir pantai. Bolangers, akhirnya aku tahu daerah mana yang harus aku tuju untuk mencari jejak harimau Sumatera. Oh iya Bolangers, sebenarnya di Indonesia ada 3 jenis harimau, yaitu harimau Bali, harimau Jawa, dan harimau Sumatera. Harimau Bali telah dinyatakan punah sekitar tahun 1950-an. Sedih rasanya mengetahui Raja Rimba Pulau Bali sudah nggak ada lagi Bolangers. Sedangkan harimau Jawa juga sempat dinyatakan punah. Namun dari kabar yang aku dengar, keberadaannya kembali ditemukan di beberapa hutan lindung yang ada di Pulau Jawa. Sampai sekarang sih masih terus dilakukan penelitian dan pencarian untuk mengetahui kebenarannya. Semoga saja kabar baik ini memang benar terjadi ya Bolangers. Aku juga mau coba Semoga saja aku bisa membuat sebuah miniatur harimau Sumatera dengan cangkang kerang pilihanku. Tara! Ini dia hasil kreasiku Bolangers. Bagaimana? Sudah mirip dengan harimau Sumatera belum? Ya, kalau belum mirip, tolong dimaklumin saja ya. Namanya juga masih pemula. Jejakku ya, Bu. Boleh dibawa kan? Yeay! Setidaknya aku jadi punya kenang-kenangan dari sini. Terima kasih ya, Bi. Juga ya, Lang ya? Iya, seru banget. Yang bisa dimakan itu. Hah? Memang bisa dimakan ya? Bisa, kalau nggak percaya. Kamu belum pernah nyobain tah? Kalau kayak itu aku cobain ya. Jangan Lang. Ini belum matang ya. Kalau belum dimasakin Lang. Oh. Kalau udah dimasak, kalau udah
udah matang ya bisa dimakan. Oh, Oh alah, ternyata harus dimasak dulu toh. Ya sudah kalau begitu, kita kumpulin aja yuk buah bogemnya. Siapa tahu nanti bisa jadi bekal kita selama ngebolang. Kalau aku lihat-lihat, ternyata buah bogem ini berasal dari pohon bakau yang tumbuh di sekitaran pantai Bolangers. Bentuknya mirip seperti jambu air, tapi warnanya hijau pekat. Teksturnya juga cukup keras. Aku nggak yakin deh kalau buah ini bisa diolah menjadi masakan. Untuk membuktikan buah bogemnya bisa dimakan atau tidak, kami akan coba mengolahnya bersama bibinya Bad Bolangers. Katanya sih, buah bogemnya akan diolah bersama cumi menjadi cumi hitam buah bogem. Duh, jadi penasaran. Seperti apa ya rasanya? Cumi dipadukan dengan buah bogem. Menarik nih untuk dicoba. Untuk membuat masakan cumi hitam buah bogem, bahan yang perlu disiapkan agak lumayan banyak nih, Bolangers. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, lengkuas, daun salam, batang serai, tomat, dan juga garam. Semua bahan harus kita ulek dulu sampai halus. Nah, untuk buah bogemnya harus kita kupas dan cuci bersih dulu supaya kandungan getah yang ada di dalamnya bisa hilang sempurna, Bolangers. Nah, semua bahan sudah siap nih. Sekarang waktunya kita tumis bumbunya. Jangan lupa tambahkan air secukupnya ya, Bolangers. Kalau sudah mendidih, baru deh kita masukkan cumi yang sudah dibersihkan. Tambahkan juga buah bogem yang sudah diiris tipis. Terakhir, tinggal kita masukkan daun salam, irisan cabai merah, dan tomatnya. Dari aromanya sih, sedap banget nih, Bolangers. Aku jadi nggak sabar mau cicipin olahan cumi hitam buah bogem masakan bibinya Bat. Hehehe. Yuhu! Cumi hitam buah bogemnya sudah matang nih. Waktunya makan. Ternyata masakan bibinya Bat emang enak, Bolangers. Perpaduan bumbu dan bahannya pas banget. Rasa buah bogem yang sedikit asam dipercaya dapat mengurangi bau amis pada cumi, Bolangers. Tekstur cuminya juga jadi lebih empuk loh. Pokoknya enak deh. Kali ini ucapan Bat benar, Bolangers. Aku kira dia cuma mau ngerjain aku lagi. Pengalamanku mencari jejak si raja hutan di Lampung Timur gak bakalan pernah aku lupain deh. Semua berkat kalian, kawan. iya, ayo. Kuenya nih kecepat, kuenya. Teman-teman, aku harus pergi nih ke daerah selanjutnya. Ya udah, terima kasih ya udah nemenin aku untuk mencari jejak harimau. Sampai ketemu lagi ya. Perjalananku mencari jejak si raja hutan belum berakhir, Bolangers. Bolangers, sekarang aku akan menuju wilayah Lampung Barat untuk menemui kakakku. Rencananya sih, dia bakal menemaniku menelusuri jejak keberadaan harimau di sana. Di seluruh dunia, sebenarnya ada 9 jenis harimau. Namun kini hanya tersisa 7 jenis saja. Ada harimau Sumatera, Jawa, Malaya, Benggala, Indochina, Cina Selatan, dan harimau Siberia. Banyak faktor yang mempengaruhi populasi harimau di dunia. Mulai dari perburuan liar, berkurangnya habitat mereka tinggal, hingga konflik dengan manusia, serta faktor perubahan iklim.
Kalau konflik dengan manusia sih sebenarnya bukan karena harimaunya, Bolangers. Sepengetahuanku, harimau ini hewan pemalu atau cenderung menghindari manusia. Kalau sampai dia turun ke wilayah pemukiman dan menyerang manusia, tandanya ada yang gak beres dengan hutan tempat tinggalnya. Itulah sebabnya aku ingin melakukan ekspedisi dari Lampung sampai ke Jambi untuk mencari jejak sang Raja Rimba. Doakan aku ya, Bolangers. Semoga aku bisa menemukan jejak sang Raja Rimba di habitat alaminya. Sekarang, aku sudah ditemani kakakku untuk melanjutkan misi mencari jejak harimau Sumatera di daerah Suwoh, Lampung Barat. Perkenalkan nih, Kak Rahma. Dia juga seorang petualang sejati loh. Jadi, aku akan aman bersamanya. Hutannya bagus banget ya, Kak ya? Udah Lang, ini hutannya masih asri banget. Lang, ini kayaknya kita udah sampai deh. Kayaknya ini bener deh desa yang kita cari. Coba deh kamu lihat. Iya ya, dari fotonya aja udah mirip tempatnya. Akhirnya sampai juga kami di desa Suwoh, Bolangers. Menurut informasi, sang raja hutan atau harimau Sumatera memang sering muncul di daerah sini. Kalau dilihat dari lokasinya sih, memang cocok banget, Bolangers. Desa ini berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hutan di sini menjadi salah satu habitat asli harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae karena masih terjaga habitat dan ekosistemnya. Bentar. Itu kayak ada bolang di sana. Iya, itu bolang tuh. Iya, kita samperin aja yuk. Yo. Udah sampai belum ya? Selamat ya bertemu ya. Iya. Gimana kabar kamu, Lang? Oh, baik dong. Kamu sini sama siapa, Lang? Oh, ini sama kakaknya aku nih. Tuh, kabarnya kalian gimana nih? Baik. Kamu kesini ngapa, Lang? Oh, cuma mau main-main aja. Hampir saja aku keceplosan. Kalau mereka tahu kedatanganku ke sini untuk mencari jejak harimau Sumatera, pasti tidak mau menemaniku bertualang. Tulan, kita mau cari udang, mau ikut nggak? Kebetulan sih juga lagi lapar sih habis perjalanan jauh. Yaudah, yuk ikut kita aja ya. Iya, ayo yuk. Yeay! Ini dia yang dinamakan rezeki nggak akan kemana, Bolangers. Lagi pula, perutku mulai kosong nih. Gimana mau mencari jejak harimau Sumatera kalau perut kelaparan? Oh iya, Bolangers. Ngomongin soal harimau Sumatera, ternyata dia adalah yang terbesar di antara jenis-jenis harimau yang ada di Indonesia. Bobot tubuhnya bisa mencapai 140 kg dengan panjang tubuh mencapai 2,5 meter lebih. Sedangkan harimau Jawa, dia memiliki bobot tubuh hampir sama dengan panjang badan 2 meter. Sementara harimau Bali yang sudah punah, yaitu sekitar 100 kg, panjang tubuhnya tak lebih dari 2 meter. Bolangers, ini dia yang kurindukan setiap main bersama kawan-kawan dari Suwoh. Naik rakit sambil mencari udang. Soalnya kalau di kota kan susah banget mendapatkan kesempatan seperti ini. Aku bersyukur sekali bisa memiliki teman hampir di seluruh pelosok Nusantara. Jadi aku bisa terus ngebolang dan gak pernah takut kesepian. Ayo kawan, dayung yang kuat ya. Semangat! Wah, Dapat, Lang. Dapat lagi, Lang. kita dapat ikan juga ya. Selain udang, kita juga dapat banyak ikan. Pasti kenyang deh nanti kita makan. Yeay! Lumayan juga nih hasil tangkapan bubunya Zaki. Jangan patah semangat kawan. Siapa tahu di bubu berikutnya hasil udangnya jauh lebih banyak dari ini. Oh iya Bolangers,
Danau ini merupakan salah satu dari 3 danau yang ada di daerah Suwo. Sesuai namanya, danau ini merupakan yang terluas di antara yang lain. Di danau lebar ini terdapat banyak sekali jenis ikan dan udang. Sebagian besar masyarakat di Suwo pasti akan mencari ikan di sini setelah selesai berkebun. Sementara itu, kalau di Danau Asam dan Danau Minyak, kita akan susah menemukan ikan dan udang karena tingkat keasaman airnya cukup tinggi, Bolangers.